Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 47. Bahkan, tanpa sadar dia berdiri dari duduknya dengan wajah membara antara marah dan tak percaya. Ayah Sarah diam, menunduk di tempatnya. Dia tampak sudah siap dan pasrah dengan reaksi papa angkat Sarah itu. Semua masalah, pada akhirnya harus dihadapi. Dia sudah lelah berlari. Dia letih menghindari untuk ketakutan hari ini. Sekarang, dia tak sanggup lagi untuk terus mencoba bersembunyi. Karena pengorbanannya sungguh terlalu besar untuk memeluk ketakutan ini sepanjang hidup. Dia mungkin akan dibenci dan ditinggalkan. Dia mungkin akan dipukul sampai mati. Tapi setidaknya dia tak perlu takut lagi. Jangan bercanda Winarta, meskipun Mita bukan ibu yang baik. Tapi sebagai istri dia tidak pernah mencoba mengkhianatiku. Begitulah kenyataannya. Aku tak akan berani berbohong untuk hal sebesar ini. Ayah Sarah mengangkat wajahnya, berusaha memberanikan diri. Bahkan, karena aku menolaknya untuk melakukan hal itu lagi, dia menjebakku dalam sebuah kamar dan mengambil foto seolah kami berdua berselingkuh darimu. Suara ayah Sarah tak lagi gamang. Sekarang dia mengucapkannya tanpa gemetar lagi. Ketakutan seseorang ketika sampai pada puncaknya. Yang tersisa adalah keberanian. Winarta, dia mengatur pernikahanku dengan adik sepupunya yang bahkan semua orang tahu. Jalang dan liar itu. Kamu tahu mengapa, Wijaya? Karena dia ingin menutupi hubungan kami di baliknya. Dia mengatakan, setelah aku menikah maka kami berdua tetap bisa melakukan perselingkuhan di belakangnya. Papa angkat Sarah terjajar ke belakang, hingga kursi di belakangnya itu terjatuh. Sarah berlari dari kamar. Beberapa lama dia meninggalkan mereka berdua di dapur untuk menjenguk Rae yang sedang tidur sendiri. Suara kursi jatuh itu membuatnya cemas. Papa angkat Sarah yang berdiri gemetar membuat Sarah sejenak terpana. Papa kenapa? Tanyanya dengan khawatir. Jangan mengada-ngada. Ayah Sarah menatap kepada Sarah yang berdiri memegang lengan papa angkatnya itu. Menahannya supaya tetap berdiri tegak. Kamu tahu kenapa? Bahkan saat anakku yang masih merah telapak kakinya itu kutinggalkan padamu. Tanya ayah Sarah. Dia tetap duduk tak bergeming di kursinya. Semua karena Mita. Dia membayar semua biaya perawatan Vianney selama sakit dan koma di rumah sakit. Dia membayar semua biaya perawatan Sarah sesaat setelah dilahirkan. Dengan sebuah perjanjian bermeterai. Bahwa aku menyerahkan bayi kami ke dalam pengasuhannya. Sejenak ayah Sarah mengatur nafasnya yang memburu. Dia tampak begitu lemah. Karena emosinya yang terkuras. Untuk seorang sopir, uang 180 juta itu terlalu berat untuk membuatku bisa berpikir waras. Apalagi saat kehilangan istriku. Kebodohanku yang terbesar adalah meninggalkan bayiku pada Mita. Aku yakin, dia tak pernah memperlakukan Sarah dengan baik untuk dendam kesumatnya padaku. Ayah Sarah mengangkat wajahnya yang pucat. Air matanya meleleh di pipinya. Papa angkat Sarah menatap nanar dari tempatnya berdiri. Dia tidak menangis. Atau mungkin dia bingung dengan apa yang didengarnya. Lututnya gemetar tapi Sarah memeluk papa angkatnya itu dari belakang. Papa, Sarah menahan tubuh papa angkatnya yang begitu shock. Ayah Sarah beranjak dari kursinya. Dia berjalan dengan terhuyung. Huyung mendekati kakaknya yang mematung dengan bibir keluh. Matanya sekarang nyalang tak berkedip pada adiknya itu. Ada kemarahan. Ada luka. Ada sakit hati. Ada rasa iba. Ada rasa benci yang semuanya menyatu di mata itu. Aku meminta maafmu. Untuk semuanya. Meskipun aku tahu ini tak termaafkan. Ayah Sarah tersungkur di depan kaki kakaknya. Ayah. Sarah terpekik karena terkejut dengan apa yang dilakukan ayahnya. Aku tahu. Aku tidak pantas mendapat maafmu.
untuk semua dosa yang kulakukan padamu. Sebagai adik aku sungguh malu mengakui bahwa aku adalah saudara yang bejat. Aku tak akan membela diriku atas apapun yang telah kulakukan. Aku siap dihukum olehmu. Ayah Sarah membungkuk memegang buku kaki kakaknya. Hanya, jangan pernah timpakan dosaku pada anakku. Tolong, aku mohon. Jangan pernah ceraikan Sarah dari suaminya. Dia berhak bahagia. Air mata seorang ayah luluh lantak. Pada saat dia mencium kaki orang yang telah mengasuh anaknya itu. Dia mencium dengan ikhlas kaki papa angkat Sarah dalam permohonan terakhir yang bisa dilakukannya. Permohonan untuk kebahagiaan anaknya. Ayah Sarah tak sadarkan diri dalam keadaan bersimpuh dan mencium kaki papa angkat Sarah. Tanpa pernah mendengar apakah dirinya dimaafkan atau tidak. Selama seminggu, ayah Sarah terbaring koma di ruang ICU. Kanker telah menyebar ke seluruh tubuhnya dibawa oleh darah. Semua organnya hampir semuanya telah dipenuhi jaringan mieloma. Penyakit itu telah menyebar sedemikian cepatnya, membuat ayah Sarah menjadi tak berdaya dalam sekejap. Air mata Sarah tak pernah berhenti, menunggu untuk setiap keajaiban yang mungkin terjadi. Siang dan malam dia selalu berada di samping sang ayah. Bahkan untuk makan dia harus dipaksakan oleh Raka. Sayang, kamu harus tetap kuat menghadapi ini semua. Kamu harus makan. Karena jika kamu sakit, maka bagaimana kamu kuat untuk terus bisa mendampingi ayah? Aku tak bisa menelan apapun sekarang. Sayang, apapun yang terjadi, kemungkinan terburuk yang terjadi pun tidak mungkin bisa kita sangkal jika harus terjadi. Tapi selalu ada hikmah di balik semua kejadian. Dan lagi Rai memerlukan mamanya tetap sehat. Dia masih perlu ASI mamanya. Raka mengambil sekotak nasi yang baru saja dibawanya. Sarah menggelengkan kepalanya. Betapa tidak sang ayah sudah begitu lama terbaring dengan mata terpejam di ruang intensif care unit. Hanya alat medis khusus yang tampak seperti rangkaian kabel ke tubuh ayahnya. Alat tersebutlah yang digunakan untuk menunjang fungsi organ yang rusak pada pasien, agar bisa bertahan hidup. Raka mengambil sendok, dan menyendok nasi ke mulut Sarah. Sayang, makanlah. Demi ayah, ucap Raka lembut. Sarah menggeleng. Dia sungguh tidak berselera makan sekarang. Ayah tidak makan apa. Dia tak pernah bangun hampir seminggu. Tolak Sarah. Dia benar merasa begitu frustasi dengan keadaan ayahnya. Sarah kadang hanya bisa menatap sang ayah dari balik kaca. Aturan yang berlaku di ruang ICU berbeda dari kamar rumah sakit biasa. Keluarga dekat pun dalam kondisi tertentu tak bisa masuk. Tapi sedari awal memang hanya Sarah dan Raka lah yang diizinkan untuk masuk ke sana. Sarah hampir tak tega melihat selang ventilator bisa dimasukkan melalui mulut, hidung atau melalui lubang kecil yang dibuat di tenggorokan. Kata dokter alat itu sebagai alat bantu napas yang dipasang pada ayah Sarah karena sepertinya ayah Sarah kesulitan dengan kerusakan paru yang parah hingga kesulitan bernapas. Di samping tempat tidur ayahnya, terdapat layar yang memperlihatkan kondisi detak jantung, tekanan darah, hingga kadar oksigen dalam darah. Kadang detak jantung Sarah terasa berhenti saat mengamati di layar tersebut. Terlihat garis yang menunjukkan grafik detak jantung ayahnya yang mengeluarkan suara sesuai detakan jantung ayahnya. Ketika malam, dia selalu hampir tak bisa tidur. Dia begitu takut kehilangan bunyi detak jantung itu saat dia sedang terlelap. Makanlah demi aku dan Rai. Kami tak tahu apa jadinya kami jika kamu menjadi sakit juga. Suara Raka terdengar lembut tetapi tegas. Sarah terpekur menatap suaminya. Mendengar kata itu, dirinya seolah disadarkan bahwa dia tidak boleh hanya larut dalam kesedihannya sendiri tanpa memikirkan orang terdekatnya yang juga mencintainya. Lalu diraihnya pergelangan tangan Raka, mengarahkan sendok itu ke mulutnya yang terbuka gemetar. Aku akan makan, ucap Sarah setengah berbisik.
sambil mengunyah nasi yang masuk ke mulutnya. Aku harus makan. Diambilnya kotak nasi dari tangan suaminya, lalu menyendok nasi dan mengunyah serta menelannya. Meskipun makanan itu hampir tak ada rasanya di lidahnya. Sarah berusaha tegar sambil terus makan diiringi tatapan Raka yang hampir tak berkedip. Tapi air matanya tak bisa dibendung pada suapan ke-8. Raka mengambil kotak nasi dan sendok dari kedua tangan Sarah, meletakkan ke meja dan memeluk istrinya itu. Dia tak lagi berbicara. Raka tahu benar. Sarah menangis bukan karena dia begitu lemah, tapi karena Sarah telah berusaha kuat dalam waktu yang lama. Betapa sakitnya. Sakit sekali rasanya ketika aku sudah melakukan yang terbaik. Tapi ternyata ini semua masih tidak cukup. Ini bahkan tak membuat perubahan apa. Sarah terisak. Itu karena Tuhan sedang ingin melihat kekuatanmu. Dia membentukmu, menempamu dengan keras, supaya kamu tetap menjadi orang yang kuat. Kata Raka, berbarengan dengan seorang perawat yang menghampiri mereka. Dokter sedang menunggu di ruang ICU. Keduanya berdiri serentak saat mendengar ucapan perawat muda itu. "Ada apa?" tanya Sarah, dengan gugup. Raka menggenggam tangan istrinya yang mendadak dingin sebeku es. Saat mereka tiba di dalam ruang ICU, ada 2 orang dokter spesialis di sana. Ada dokter spesialis tulang yang menangani ayah Sarah dari awal, Dr. Pram, dan seorang dokter onkologi, dokter spesialis kanker, Dr. Budi. "Bagaimana keadaan ayah?" Sarah menatap ke tempat tidur, di mana sang ayah terbaring seperti saat dia meninggalkannya tadi. Entah mengapa, Sarah merasa monitor detak jantung itu terlihat tidak beraturan. Dr. Budi menatap kepada Dr. Pram. Dia merasa Dr. Pram lebih baik dalam berbicara. Mengingat dari awal dokter inilah yang selalu mendampingi perawatan Tuan Winarta. "Ibu Sarah, Bapak sepertinya hari ini lebih drop. Ada penurunan kondisi yang kemarin sudah saya sampaikan kemungkinannya kepada Ibu." Dr. Pram menghela nafasnya sesaat. "Kita sudah usahakan yang terbaik. Dan Bapak Raka juga telah mendengar prognosis pasien dari beberapa dokter yang menangani serta kemungkinan untuk Bapak bertahan." Dr. Pram mengarahkan pandangan pada Raka. "Kita telah juga melakukan tindakan resusitasi. Dari riwayat penyakit Bapak ini, kita benar mengupayakan yang terbaik yang bisa kita lakukan." Kalimat yang penuh penekanan dan berulang itu membuat Sarah nanar menatap dokter. "Apa lagi yang harus kita lakukan?" tanya Sarah dengan suara gemetar. "Sebagai manusia, kita telah berusaha semaksimal mungkin. Tetapi Tuhanlah yang empunya kehidupan umat manusia. Obat dan semua alat medis hanyalah media. Mukjizat Tuhanlah sekarang yang lebih dari semua," jawab Dr. Pram. Apa yang harus kulakukan?" Sarah berdiri dengan gemetar. Dia sebenarnya tak perlu bertanya 2 kali. Dr. Pram telah cukup jelas mengatakannya. Tak ada yang bisa dilakukan lagi kecuali berharap dan menunggu keajaiban dari Tuhan. Raka memegang kedua lengan Sarah, menahan tubuh istrinya itu supaya tidak jatuh. "Bawalah Bapak berdoa." Dr. Budi kemudian menjawab. Laki berwajah lembut itu tersenyum menguatkan. Raka menuntun Sarah ke kursi di samping tempat tidur ayahnya. Sarah memegang jemari ayahnya. Punggung tangannya terasa hangat. "Ayah, apakah ayah mendengarku?" Sarah mendekatkan wajahnya pada telinga sang ayah. "Jika ayah mendengarku, aku ingin membawa ayah berdoa," bisiknya dengan suara bergetar. "Tuhan, Maha Pencipta semua kehidupan. Tuhan yang memberikan nafas pada semua makhluk." Dengan terbatas Sarah mengucapkan kalimat demi kalimat sambil menggenggam tangan sang ayah. "Saat ini, kami berdoa ke hadirat-Mu. Engkaulah Tuhan yang mengizinkan kesakitan ini dan hanya Engkaulah yang berkuasa menghilangkan penyakit ini. Berikanlah kesembuhan karena Kau adalah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau. Cabutlah penyakit ini.
Berikan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri lagi. Air mata Sarah jatuh tak tertahan di atas tangan ayahnya. Tuhan, ambil semua rasa sakit ayahku. Angkat semua penyakit ini, jika Engkau berkenan. Cukupkan penderitaannya, Tuhan. Tapi, semua rencanamu lah yang terbaik. Mata ayah Sarah yang terpejam. Tubuhnya diam tak bergerak. Tapi 2 bulir bening jatuh dari sudut matanya. Tuhan, ambil semua rasa sakit ayahku. Angkat semua penyakit ini, jika Engkau berkenan. Cukupkan penderitaannya, Tuhan. Tapi, semua rencanamu lah yang terbaik. Mata ayah Sarah yang terpejam. Tubuhnya diam tak bergerak. Tapi 2 bulir bening jatuh dari sudut matanya. Meleleh begitu saja. Ayah, Sarah merasakan jemari sang ayah bergerak perlahan di dalam genggamannya. Ayah meresponku. Sarah mengangkat wajahnya pada Raka yang berada di sampingnya. Tapi entah mengapa tangan ayahnya yang hangat menjadi terasa semakin dingin. Tiba gerakan gelombang di monitor terlihat cepat dan menunjukkan aktivitas tidak normal. Perawat tampak siaga di dekat monitor sementara Dr. Pram mendekati pasien. Tapi, selang beberapa waktu kemudian, garis di monitor menjadi lemah dan tak lama menjadi garis lurus dengan bunyi yang membuat Sarah segera menangis histeris. Dia menyadari ayahnya benar telah pergi dan tak akan pernah kembali lagi. Tuhan telah mencabut semua sakit penyakit bahkan semua penderitaan ayahnya. Tak ada lagi nyeri. Tak ada lagi kesakitan. Tak ada lagi air mata. Ayahnya telah kembali ke pelukan Tuhan yang meniupkan nafas padanya. Dia sekarang telah bertemu dengan perempuan yang selalu dicintainya sepanjang hidupnya. Hari telah sore beranjak sore. Sarah masih duduk di depan pusara ayahnya. Dia tidak lagi menangis tapi matanya tak lepas dari pusara yang tanahnya masih menggunduk merah dan bertabur bunga itu. Orang dan keluarga yang ikut mengantarkannya ke peristirahatan terakhir telah pulang sejak setengah jam yang lalu. Sayang, Mama Raka menepuk bahu menantunya itu dengan lembut. Beliau sudah tenang sekarang. Ikhlaskan ayahmu kembali ke haribaan pemilik semua kehidupan. Yang terbaik dari semua kesedihan ini bahwa ayahmu tak pernah lagi merasakan penderitaan lagi. Ucap Mama dengan lembut. Sarah menoleh pada Mama dan memaksa bibirnya tersenyum. Iya, Ma, ayah sudah tidak merasa sakit lagi. Sahutnya sambil menganggukkan kepalanya. Papa dan Mama pulang lebih dulu. Rai sendiri dengan suster. Mama berdiri lalu beranjak pergi. Tetap membiarkan sejenak menantunya itu tetap berada di sana di depan pusara ayahnya. Raka mendekat dan mengambil tempat di samping Sarah. Sayang, sebaiknya kita pulang. Raka berucap perlahan. Sebentar lagi, aku masih ingin mengantar ayah untuk terakhir kali. Sarah menyahut. Ikhlaskan kepergiannya. Maka jalan ayah akan lebih lapang. Aku sudah ikhlas. Hanya saja Madih terasa berat. Mungkin tak banyak yang mengerti tentang apa yang sedang kamu rasakan. Tapi aku mengerti seberapa besar kamu terpukul. Mungkin tidak banyak yang bisa mengerti beratnya perpisahan. Terutama perpisahan seperti ini. Tapi, doa adalah yang ayah butuhkan sekarang untuk mengantarnya. Bukan air mata. Sarah menoleh pada Raka. Menatap laki yang selalu setia mendampinginya dalam suka dan duka. Dia menganggukkan kepalanya pada Raka sambil berusaha tersenyum meski terlihat sangat getir. Papa bahkan tak datang untuk mengantarkan ayah. Dia adalah satunya saudara ayah. Entah mengapa, Sarah merasa sedih papa angkatnya tak pernah muncul lagi setelah mereka mengantarkan ayahnya ke ICU malam itu. Saat ayahnya pingsan sambil bersimpuh di kaki kakaknya sendiri. Aku telah berusaha mengabarkan kepergian ayah kepada papamu. Tapi tidak ada respon. Beliau mungkin perlu waktu setelah mendengar pengakuan ayah. Tapi tidak harus selama itu. Saat ayah sakit pun papa tak pernah sekalipun menjenguknya. Sayang, semua orang memiliki ketebalan hati yang berbeda dalam menyikapi setiap permasalahan.
Ada yang dalam sekejap bisa menerima tapi banyak pula yang perlu berhari, berminggu bahkan bertahun hanya untuk bisa mencerna kenyataan pahit yang menimpanya. Raka mengambil tangan istrinya. Ayah pasti mengerti mengapa papamu begitu sok menerimanya. Sarah mengalihkan pandangannya ke atas pusara ayahnya. Apakah papa tidak memaafkan ayah? Tanyanya dengan sedih, seolah ditujukan pada dirinya sendiri. Raka terdiam. Dia tak tahu harus menjawab apa, karena dia bukanlah orang yang berhak menjawab pertanyaan itu. Aku telah memaafkannya. Sebuah suara berat dan datar terdengar dari belakang mereka berdua. Dengan refleks mereka menoleh dan mendonggak pada seseorang dalam balutan jas hitam yang berdiri di belakang mereka. Papa, Sarah berdiri, diikuti oleh Raka. Wajah dua orang pasangan muda suami istri itu nampak terkejut dengan kehadiran papa angkat Sarah. Jangan khawatir, nak. Aku telah memaafkan ayahmu. Aku telah memaafkan adikku itu. Apapun yang telah dilakukannya, aku telah memaafkannya. Tubuh itu berdiri kaku dengan raut sedih, lelah yang begitu kusut. Maafkan papa, nak. Membiarkanmu menghadapi sendiri semuanya. Ucap orang tua itu, bergetar. Matanya terlihat cekung seolah bercerita bahwa dia mungkin jarang sekali bisa tidur dengan baik belakangan ini. Sarah menghambur ke pelukan papanya. Tangis yang ditahannya sejak ayahnya diturunkan ke dalam liang lahat itu segera meledak. Papa, ayah minta maaf kepada papa. Dia benar ingin papa memaafkannya, ucapnya di sela tangisannya. Sebagai anak, dia sangat ingin perjalanan ayahnya itu tidak diantar dengan dendam dan sakit hati. Aku tahu, nak, aku tahu. Dan dia lebih tahu bahwa aku tak pernah benar marah padanya. Dia sudah tenang sekarang. Tidak usah menangis lagi. Tak ada yang benar bisa meredakan tangis Sarah setelah kesedihan yang dialaminya berhari-hari belakangan ini. Tetapi kalimat yang keluar dari mulut papa angkatnya itu seperti hipnotis yang menghentikan air matanya. Izinkan papa berdoa sebentar untuk adik papa yang nakal ini. Dia sekarang sedang menunggu kakaknya yang begitu jahat dan tak perhatian ini untuk mengucapkan selamat jalan padanya. Papa angkat Sarah melepaskan pelukannya, lalu perlahan berjalan dan bersimpuh di depan pusara adiknya. Dia menunduk tak bergeming. Hanya air matanya keluar dari sudut matanya yang terpejam. Raka memeluk Sarah. Rasa haru biru bercampur aduk saat mereka menyaksikan bagaimana seorang kakak sedang begitu husuknya berdoa kepada adiknya yang telah tiada. 10 menit kemudian dia berdiri. Meski begitu gontai. Hanya mereka bertiga yang kini berada di pekuburan itu. Suasana hening sejenak, hanya angin sore yang bertiup sepoi-sepoi. Seakan ingin meniupkan ketenangan bagi orang yang terbaring damai dalam peristirahatan panjang mereka yang terakhir. Sarah, tiba bibir papanya itu berucap memecah sunyi. Mata papanya seolah memancar begitu lelah sore ini. Maafkan papa yang tak pernah datang pada saat ayahmu koma. Papa kira ayahmu bisa bertahan sebentar lagi sampai aku tiba dari Kanada. Kanada? Papa ke Kanada? Ayahmu telah mengirim email kepadaku, meminta aku bertemu dengan pengacaranya di sana, yang terjadwal di hari tanggal 3 hari yang lalu. Kenapa ayah meminta papa ke sana? Permintaan terakhirnya, ayahmu ingin papa membuat pelimpahan asetnya di Kanada atas namamu. Dan papa sebagai saksi yang mengurus serta menggantikannya untuk melegalkan dokumen itu karena dia tak bisa kembali ke Kanada lagi. Dan papa sudah melakukannya, membawakan surat wasiat terakhir ayahmu pada pengacaranya. Sarah tercengang mendengarnya. Betapa dia merasa bersalah telah menuduh papanya ini, mengabaikannya dan ayah yang sedang sekarat. Rasa berdosa terasa menyiksa pada kita saat kita tahu kita telah berburuk sangka pada orang yang ternyata tak melakukan kesalahan apapun pada kita, seperti perkiraan kita. Papa, Sarah terpana menatap orang tua itu, yang selalu berusaha mencintainya dalam ketidakberdayaannya. Papa juga sudah mengajukan gugatan cerai pada mamamu.
Kalimat terakhir itu tidak hanya membuat Sarah begitu terkejut, bahkan Raka pun terkesima mendengarnya. Kehidupan tak pernah berhenti. Meskipun ada yang datang dan ada yang pergi. Sudah 2 minggu setelah kepergian sang ayah, kehilangan itu masih terasa meski Sarah sudah bisa menekan rasa sedihnya dengan selalu berusaha ikhlas. Sarah menatap layar handphonenya menatap pada foto ayahnya yang sedang tertawa saat dia memainkan kerincingan Rae. Di hari terakhir ketika mereka berada di apartemen Raka. Tawa ayahnya di foto itu begitu lepas, seolah dia begitu bahagia. Rasanya tidak bosan menatapnya. Meskipun Sarah hanya diberi oleh Tuhan sedikit kesempatan untuk merawat ayahnya di akhir penghujung hidupnya, tapi dia merasa sangat bersyukur. Pertemuan singkat itu telah merubah semua rasa benci dan sakit hatinya pada ayahnya itu. Dari semua yang dia tahu, ayahnya ternyata sangat mencintainya melebihi apapun. Bahkan rela bersungkur di detik terakhir kesadarannya untuk memohon kebahagiaan untuknya. Sayang, kamu belum tidur. Tiba Raka memeluk leher Sarah dari belakang. Sebuah ciuman didaratkannya di rambut sang istri. Malam mungkin sudah larut tapi dia masih terjaga. Dan dia tidak tahu mengapa matanya sedang enggan terpejam. Aku baru habis menggantikan pamper Rae dan menidurkannya kembali. Sahut Sarah sambil meletakkan handphonenya ke atas meja di sebelah tempat tidurnya. Oh, Raka kembali mencium rambut istrinya itu yang begitu wangi aroma mawar. Rae sudah tidur. Raka melongokkan kepalanya ke box Rae. Anak itu tampak tidur nyenyak di balik selimutnya. Sarah menganggukkan kepalanya. Terasa hangat saat sang suami ini memeluknya dari belakang seperti itu. Dia tak pernah merasa terlalu sedih saat Raka berada di sampingnya. Bersambung dulu ya teman-teman.